Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dan akan merenungkan bagian firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai 30. Namun saya hanya membaca di ayat ke-30 saja, demikian bunyinya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai pada waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lambungku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema lalang dan gandum. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah saudara bertanya-tanya atau mungkin saudara pernah mendengar pernyataan dari orang yang pernah mengatakan begini, kenapa kalau Tuhan masih ada, kenapa masih banyak orang jahat di dunia ini? Kenapa korupsi begitu merajalela? Banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan masih ada di dunia ini. Atau mungkin seringkali saudara kita resah dengan kondisi yang ada yang kita hadapi di dalam dunia ini. Saudara, melalui firman Tuhan ini kita akan dikuatkan dan jangan kecewa akan dunia yang jahat. Saudara, demikianlah Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya tentang perumpamaan lalang dan gandum. Yesus mengatakan bahwa suatu kali ada seorang tuan yang memiliki tanah yang sedang menanam benih gandum yang baik. Lalu kemudian ketika tuan itu menanam benih gandum itu, tumbuhlah gandum itu. Tetapi bukan hanya gandum yang tumbuh, tetapi lalang-lalang yang ada juga tumbuh di antara gandum-gandum itu. Lalu saudara, sejatinya seorang penanam yang menemukan lalang di antara gandumnya, itu harusnya lalang itu diberantas, dibasmi, dicabut sampai ke akarnya supaya tidak menghalangi pertumbuhan benih gandum yang baik itu. Tetapi dalam kisah ini yang kita baca di dalam Matius pasal 13, Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu tidak memberantas lalang yang mengganggu pertumbuhan gandum itu. Justru lalang itu dibiarkan tumbuh di antara gandum. Saudara, mungkin sampai di sini kisah ini sedikit sama dengan kehidupan kita ya. Kenapa orang yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan justru mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Tetapi orang yang jahat, orang yang lalim, yang tidak mengasihi Tuhan justru dibiarkan ada di tengah-tengah kita hari ini. Saudara, Yesus mengatakan bahwa di dalam perumpamaan ini tuan yang memiliki tanah ini tidak mengizinkan untuk lalang itu dicabut dari antara gandum-gandum itu. Justru dalam kisah ini kita mendapati bahwa lalang itu dibiarkan bertumbuh bersama dengan gandum. Tetapi Yesus melanjutkan di dalam ayat ke-30 dikatakan keduanya dibiarkan tumbuh bersama. Tapi nanti suatu kali lalang-lalang itu yang mengganggu tanaman benih yang baik itu akan dikumpulkan dan kemudian dibakar dan dibuang. Saudara, melalui kisah ini kita melihat bahwa sebenarnya Tuhan tidak tinggal diam melihat kondisi dunia yang semakin hari semakin jahat, melihat semakin hari semakin banyak orang yang tidak mengasihi Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam melihat hal ini. Mungkin kita sebagai anak Tuhan merasa lelah dengan kondisi yang ada hari ini. Korupsi, kemiskinan, orang-orang semakin jahat, semakin berbuat seenaknya di dalam hidup mereka. Tetapi ingatlah saudara bahwa Tuhan tidak tinggal diam ketika melihat kejahatan yang ada di tengah-tengah dunia kita hari ini. Tuhan mengatakan bahwa suatu hari mereka semua akan diadili. Suatu hari mereka semua akan menerima ganjaran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan tugas kita sebagai anak Tuhan itu apa saudara? Jangan lemah, jangan putus asa melihat dunia yang jahat hari ini. Tetapi tugas kita adalah menguatkan hati, menguatkan iman kita di tengah-tengah dunia yang tidak stabil hari ini. Biarlah kita tetap menjadi benih gandum yang baik, yang suatu hari ketika Tuhan mengumpulkan kita, kita dikumpulkan sebagai orang-orang yang setia, seperti benih gandum yang baik, bukan sebagai lalang yang pada akhirnya akan diberantas sendiri oleh Tuhan. Saudara, marilah kita teguhkan, kita kuatkan hati kita untuk melewati hidup yang tidak mudah ini.
Amin.